Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang bab 3, yaitu networking pada VirtualBox. Nah, di networking pada VirtualBox kita akan membahas yang namanya reset MAC address, network mode NAT, NAT versus NAT network, praktek NAT network, dan lain-lain. Nah, yang pertama kita akan membahas yang namanya reset MAC address. Jadi, kenapa sih kita harus melakukan reset MAC address terlebih dahulu sebelum kita melakukan networking pada VirtualBox? Ini karena ketika kita ingin melakukan networking pada VirtualBox, kedua virtual mesin yang kita miliki itu tidak boleh memiliki IP address yang sama atau alamat device yang sama. Nah, contohnya seperti ini. Saya mempunyai virtual mesin yang pertama yaitu Ubuntu Server dan yang kedua adalah Ubuntu Server Clone. Kedua virtual mesin ini memiliki IP address yang sama, jadi tidak bisa melakukan networking pada VirtualBox. Jadi kita harus melakukan reset MAC address terlebih dahulu. Nah, di networking ini kita bisa menghubungkan virtual mesin ke internet, virtual mesin ke komputer atau laptop kita, virtual mesin ke virtual mesin. Oke, di sini kita akan mereset MAC address-nya. Tapi sebelumnya kita akan cek dulu apakah IP address-nya sama atau tidak. Sekarang kita klik kanan pada Ubuntu servernya. Kemudian kita klik settings. Kemudian network. Dan di sini advance-nya. Di sini MAC address-nya punya saya yaitu 080027292F7E. Belakangnya 2F7E ya teman-teman. Kita ke aja. Kemudian kita cek yang Ubuntu server clone-nya apakah sama. Settings. Kemudian network. Advance. Di sini address-nya sama ya teman-teman, belakangnya 2F7A. Nah, untuk mereset MAC address-nya kita cukup pergi ke Ubuntu server clone-nya, kemudian klik kanan, settings, network, di sini advance. Kemudian di sini untuk merubah MAC address-nya kita klik yang lingkaran biru ini ya teman-teman. Kita klik satu kali aja. Nah, di sini udah beda MAC address-nya, belakangnya 1P2. Jadi beda ya teman-teman. Kita klik aja. Nah, MAC address antara Ubuntu server dan Ubuntu server clone-nya sudah beda ya teman-teman. Nah, itu artinya kedua virtual mesin ini bisa melakukan networking pada VirtualBox ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang kedua yaitu network mode NAT. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui fungsi dari NAT itu apa. Fungsi dari NAT adalah untuk menerjemahkan IP privat ke IP publik dan sebaliknya. Nah, modenya NAT pada virtual mesin ini akan digunakan untuk menghubungkan antara virtual mesin ke internet. Nah, misalnya di sini saya mempunyai virtual mesin Ubuntu server. Nanti IP privat dari Ubuntu server ini akan menerjemahkan IP publik ke internet yang terhubung ke PC atau laptop kita. Sekarang kita akan mencoba di virtual mesin Ubuntu server. Tapi sebelumnya kita settings terlebih dahulu. Untuk networknya kita ke mode NAT. Sini sudah NAT ya teman-teman. Kita apa aja, lalu kita start. Kita tunggu aja ya teman-teman. Nah, di sini kita login terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, kemudian saya akan mengetik perintah ping.com.
Nah, di sini ketika sudah akses ke internet, maka dia akan menampilkan tulisan reply form. Kita coba ya. Nah, dia reply form ya teman-teman. Sini 64 types. Kemudian saya akan mengetik perintah IP address untuk melihat IP address pada Ubuntu servernya ini ya. Nah, jadi yang interface mPOS 3 ini terhubung ke hidden interface host OS, sedangkan hidden interface adalah interface yang tersembunyi, yang interface-nya itu tidak jelas. Di sini kita coba ketik di command prompt. Terus kita pilih yang tadi IP kita minta, yaitu 10.2.15. Nah, ternyata request timeout ya teman-teman, karena mPOS 3 ini terhubung ke hidden interface yang milik host OS, jadi tidak bisa menyambungkan antara host OS dan host OS. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu NAT versus NAT network. Yang pertama, jika kita menggunakan NAT, kedua VMware kita ini akan terhubung ke hidden interface milik host OS kita, yang dimana ketika kita menggunakan NAT, kedua virtual machine kita ini akan mendapatkan IP address yang sama. Itu yang mengakibatkan kedua virtual machine ini tidak bisa berkomunikasi. Nah, yang kedua, jika kita menggunakan NAT network, perbedaannya di mana sih? Perbedaannya yaitu di sini. Ketika kita menggunakan NAT network, kedua virtual machine kita ini tidak langsung terhubung ke hidden interface, tetapi terhubung terlebih dahulu ke switch virtual. Nah, di sini ketika kita menggunakan NAT network, kedua virtual machine kita ini akan mendapatkan IP address yang berbeda. Itu yang menyebabkan keduanya bisa saling berkomunikasi. Contohnya di sini, guest OS yang pertama terdapat 10.10.2.15 dan guest OS yang kedua 10.0.2.7. Jadi berbeda ya teman-teman. Itu yang menyebabkan bisa saling berkomunikasi antara keduanya. Oke, sekarang saya akan cek terlebih dahulu virtual machine saya menggunakan network apa. Ini network, dan di sini sudah NAT ya teman-teman. Kita agak aja, dan yang kedua juga sudah NAT. Nah, sudah NAT, kita oke aja. Terus kita running kedua virtual machine ini. Di sini kita akan melihat apakah kedua virtual machine ini memiliki IP address yang sama atau tidak. Oke, di sini kita login terlebih dahulu di masing-masing virtual machine. Kita coba di Ubuntu server yang pertama dulu. Nah, di sini kita ketik perintah IP address untuk melihat IP address-nya di Ubuntu server. Nah, di sini sudah ada IP address di Ubuntu server yang pertama, yaitu 10.0.2.15. Kita coba di Ubuntu server poolnya. Kita login. Di sini kita ketik perintah IP address lagi. Nah, di sini IP address-nya sama ya teman-teman, 10.0.2.15. Nah, kedua virtual machine kita ini memiliki IP address yang sama karena kedua virtual machine ini menggunakan NAT. Yang mana ketika kita menggunakan NAT, kedua virtual machine kita ini tidak bisa berkomunikasi karena memiliki IP address yang sama. Oke, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu praktek NAT network. Oke, sekarang kita akan praktek NAT network-nya, tapi sebelumnya kalian harus menginstal terlebih dahulu VirtualBox yang versi 6, karena di versi 7 belum ada
tampilan atau fiturnya adanya di VirtualBox versi 6. Oke, di sini kita langsung ke file, kemudian preference, kemudian network, dan di sini kita kasih nama networknya. Kita kasih NAT network, aja ya. Oke, terus di Ubuntu server clone juga sama, file, preference, network, ya sudah. Jadi kita tinggal oke. Di sini kita kembali ke Ubuntu server, kita setting aja. Kemudian di sini networknya, di sini kita ganti dengan NAT network. Oke. Kemudian di bandingannya juga ganti. Network, NAT-nya ganti NAT network. Dan oke. Dan di sini kita running keduanya ya. Oke, di sini setelah login di virtual machine masing-masing, di sini saya akan mereset IP address-nya dengan perintah sudo dhkyn minr npos 3. Kita coba di Ubuntu servernya, sudo dhkyn minr npos 3. Kita enter. Kemudian kita IP address. Di sini sudah hilang ya teman-teman IP address-nya, karena tadi kita sudah remove dengan sudo dhkyn minr npos 3. Kemudian kita merequest lagi dengan sudo dhkyn npos 3 tanpa minr. Sudo dhkyn npos 3. Enter IP address. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman IP-nya, kita mendapatkan 10.0.2.10. Kita coba di Ubuntu server clone-nya, sudo dhkyn npos 3. Dan kita ketik IP untuk melihat apakah sudah hilang. Sudah hilang, kita request lagi dengan sudo dhkyn npos 3 IP address lagi. Nah, di sini sudah ada IP address di masing-masing virtual machine-nya. Ini semua beda ya IP-nya. Kita coba ping di Ubuntu server yang punya Ubuntu server clone-nya. Kita ping 10.0.2.11 dan replay ya teman-teman. Ini artinya kedua virtual machine kita ini dengan menggunakan NAT network bisa saling berkomunikasi. Oke, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu bridge network. Jadi gimana sih cara kerja dari bridge network ini? Sebelumnya di network itu kita masih menumpang di hidden interface milik host OS-nya. Sedangkan ketika kita menggunakan mode bridge network, dia akan menyesuaikan IP internet yang terhubung ke host OS kita. Di sini misalnya saya mempunyai virtual machine Ubuntu server, kemudian saya menggunakan mode bridge network, maka dia akan terhubung dengan IP yang terhubung dengan host OS di laptop saya, atau saya menggunakan Wi-Fi. Jadi bisa terhubung ke sini ya. Oke, di sini kita langsung cek aja buat virtual machine-nya dengan mode bridge network. Kita klik settings, kemudian kita ke network, dan ininya kita ganti dengan bridge adapter, dan namanya sudah otomatis ya. Kita oke aja, terus kita running. Oke, di sini setelah login saya akan mengetik perintah IP address untuk melihat IP di Ubuntu server ini. Nah, di sini saya mempunyai IP sama dengan IP milik
internet yang terhubung ke host OS saya. Kita cek di control panel network, adapter, kita cek. Nah, di sini IP di internet yang terhubung ke host OS saya 192.168.1.x, sama dengan yang di Ubuntu server saya, yaitu 192.168.1.7. Kita coba ping gitu, apakah reply atau tidak. Nah, ternyata reply ya teman-teman. Jadi di sini di materi bridge network sudah selesai. Oke, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu host only network. Nah, sebelumnya di NAT dan NAT network itu kita masih menghubungannya melalui hidden interface, jadi nggak jelas IP-nya itu dapat dari mana. Sedangkan di host only network ini kita menghubungannya melalui host only interface yang jelas IP-nya itu dari mana, dan kita mendapatkan IP yang berbeda antara ghost OS dan host OS. Itu yang menyebabkan bisa berkomunikasi antara keduanya. Nah, di sini kita bisa melihat host only network milik host OS kita di view network connection. Kita klik, dan di sini di virtual box host only network kita bakal melihat host only networknya yang punya host OS kita. Sekarang kita langsung aja praktek untuk host only networknya. Di sini kita ke Ubuntu server dan kita settings. Networknya kita ganti ke host only adapter. Dan di sini namanya samakan aja sama yang di sini. Terus kita tinggal oke dan kita running. Kita setelah login, saya akan mengetik perintah sudo phpin minr npos 3. Terus kita ketik lagi perintah sudo phpin tanpa minr. Kemudian kita ketik IP address. Nah, di sini saya mendapatkan IP address sama dengan yang di host virtualbox host only milik host OS saya. Kita cek di view network connection, kemudian di virtualbox host only network, di detail, dan di sini saya ada IP address 192.168.56.1. Kemudian kita coba ping di sini 192.168.56.1. Nah, sini kita tidak bisa mengeping host only-nya yang ada di host OS kita. Kita coba di command prompt. Kita ping 192.168.56.1. Nah, di sini kita replay. Kenapa di virtual machine kita tidak dapat mengeping yang punya host only di host OS kita, sedangkan di command prompt itu bisa, karena yang di virtual machine ini kita ada di Defender Firewall yang dimana dia melindungi virtual machine ini. Oke, di sini kita akan mematikan atau men-turn off Defender Firewall di sini. Kita ketik Windows Defender Firewall ini ya. Kemudian kita pilih yang turn Windows. Kita turn off. Klik OK. Kemudian di sini kita coba ping yang host only network yang ada di host OS kita.
sini replay ya teman-teman. Kenapa sih replay? Karena tadi itu di vendor firewall-nya itu kita matikan. Nah, di sini jika kita sudah replay, kita matikan lagi Windows di vendor firewall-nya, karena ini bahaya ya kalau kita matikan. Sini kita nyalakan lagi. Nah, di sini di host only network kita sudah selesai mapping dan replay. Oke, di sini kita masuk ke materi berikutnya, yaitu internal network. Nah, di internal network ini kita tidak ada sangkut pautnya dengan host OS. Jadi internal network ini berguna untuk menghubungkan sesama virtual machine. Nah, kita langsung aja praktek ke internal networknya. Kita pergi ke Ubuntu server, terus kita setting networknya menjadi internal network. Namanya kita internal 1. Terus di Ubuntu clone juga kita ganti networknya menjadi internal network, dan namanya juga harus sama, karena jika kita akan menghubungkan kedua virtual machine namanya harus sama. Ini sudah internal 1. Terus kita running keduanya. Nah, pada saat booting untuk masuk ke virtual machine-nya itu tidak bisa, karena dia merequest IP address sedangkan tidak ada yang meminta IP address tersebut. Jadi kita harus melakukan static terlebih dahulu pada virtual machine ini. Caranya yaitu kita kembali ke Ubuntu servernya, kemudian kita setting terlebih dahulu ke mode bridge. Kemudian yang di clone-nya juga sama. Kemudian kita running keduanya. Oke, di sini setelah login saya akan memberikan perintah sudo nano /etc/netp. Di sini kita tag, kemudian 00 enter passwordnya. Di sini saya akan mengganti DHCP-nya dari true menjadi no. Saya ganti terus kita ketik addresses sejajar di DHCP. Kita masukkan IP di Ubuntu servernya 192.168.1.1/24. Nah, jika sudah, kita tinggal Ctrl X, kemudian Y, enter, dan di sini saya akan play. Di Ubuntu server clone-nya juga sama, kita ketik sudo nano /etc netp 00 enter, dan di sini kita ganti DHCP-nya menjadi 0 juga. Nah, kemudian kita enter dan kita ketik addresses. Kemudian 192.168.1.2. Di Ubuntu server clone-nya kita kasih IP 192.168.1.2 ya, belakangnya beda. Kemudian kita Ctrl X, Y, enter, kemudian di apply. Oke, di sini kita langsung aja cek internal networknya, tapi sebelumnya kita setting networknya yang tadinya bridge kita ganti ke internal network.
Namanya di sini internal 1, oke. Tipe-nya juga settings, network, kemudian internal network. Namanya sama internal 1. Kemudian kita running keduanya. Di sini setelah login saya akan ketik perintah IP address untuk melihat IP address yang tadi kita masukkan ya. Nah, di sini di Ubuntu server saya mendapatkan IP address 192.168.1.1. Ini sama yang tadi kita masukkan di statiknya. Kemudian kita cek di Ubuntu server clone-nya. Ini juga sama 192.168.1.2. Kemudian kita akan mengetik Ubuntu server clone di Ubuntu server, tapi 192.168.1.2. Nah, di sini replay ya teman-teman, karena mereka sudah mendapatkan IP yang berbeda dan sudah kita melakukan static. Dan di Ubuntu server clone kita ping yang punya Ubuntu server 192.168.1.1. Di sini replay juga karena mereka semua mendapatkan IP yang berbeda. Jadi virtual machine Ubuntu server dan Ubuntu server clone bisa saling berkomunikasi. Oke, materi di bab 3 ini sudah selesai. Apabila ada kekurangan dan ada salah, saya mohon maaf. Kita kembali lagi di video bab 4 yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.